Halo, jumpa lagi teman-teman di channel YouTube Mekanik Alat Berat Abal-abal. Menanggapi video selanjutnya ya. Sekarang kita melakukan troubleshooting ini apa namanya low speed untuk blade atau attachment low speed. Bisa dilihat kondisi saat saya naikkan, lever blade saya naikkan. Lihatin, blade naik lambat sekali naiknya. Di sini pressernya hanya 100 juga. Harusnya ini enggak 100 ini minimal ya 130 150 lah agar menggerakkan si blade ini. Bisa dilihat tuh lambat sekali. Ini kondisinya seperti ini. Kalau seperti ini gimana? Ini adalah low speed, bukan low power ya. Tenaganya dapat, jadi saya relip, tenaganya itu mentok. Ini sebagai teori dasar tentang perbedaan low speed sama low power. Saya habis ini saya buatin video langsung teori dulu ya, biar teman-teman mengerti perbedaan antara low speed dan low power. Ini untuk teori dasar tentang silinder. Jadi ini adalah ruangan yang akan dipenuhi oli. Akhirnya oli bertekanan mendorong piston, piston menggerakkan root silinder sehingga silinder ini akan memanjang. Begitu juga sebaliknya, saat oli masuk ke sini, saat sisi out, di sini bertekanan, maka oli akan menekan sisi piston dan akan membuat silinder ini memendek. Ini adalah prinsip dasar dari silinder. Sekarang saya ibaratkan, anggap aja ruangan di sini nih saya kasih di sebuah bejana yang saya kasih nama ember ini ya. Anggap aja penuh ini, satu sisi ini. Satu sisi ini akan kita potong ya kan, menjadi sebuah bejana dalam sebuah ember ini. Jadi kasarannya saya ngomongnya sekarang, penjelasannya adalah low power. Apa itu low power? Jadi ngomongnya adalah posisi ini sudah mentok ya kan. Posisi ini anggap aja yang low power adalah kemampuan untuk mendorong. Jadi saat oli bertekanan ini berkemampuan untuk oli menekan ini. Jadi di sini contohnya dorongnya anggap aja bisa dengan normalnya bisa mendorong 10 orang ya kan. 10 orang di sini akan didorong dengan mudah. Tapi yang terjadi di sekarang karena low power ya kan, di sini kemampuan untuk mendorong itu 10 orang tidak mampu, hanya bisa mendorong 2 orang kemampuannya atau kekuatannya ini. Ini adalah sistem sederhananya ya, penjelasan saya. Itu yang disebut low power. Jadi kekuatan untuk mendorong itu kurang. Biasanya dipengaruhi dari sudut pompa ya kan, sudut pompa, terus sensing yang menggerakkan. Seperti video saya sebelumnya itu kan saya jelaskan itu low power. Karena apa? Untuk naik dan turunnya blade atau untuk manjang dan mendeknya blade itu tidak mampu, itu bisa disebut low power. Sekarang yang ada di unit adalah yang terjadi di unit setelah low power kita temukan penyebabnya LS, valve-nya itu ada material ya kan, ada kebuntuan sehingga membuat sensing ini kurang. Jadi ngomongnya akhirnya membuat pressernya hanya mampu mendorong anggapannya 2 orang, rendah. Yang setelah itu selesai, kita lakukan proses pengerjaan trouble dengan problem low speed ya. Low speed itu seperti apa? Jadi ibarat kata, karena ini sudutnya tadi itu sudut Swiss plate pada pompa ya kan, itu dipengaruhi oleh sensing ya kan. Sekarang sudut sini sama sudut yang lurus kayak gini pada pompa itu akan berbeda outputan. Jadi ngomongnya segini, miringnya segini sama miringnya segini, keluarannya untuk menyuplai ini itu berbeda. Anggap aja ini satu bejana, saya potong taruh sini ya. Jadi anggap
outputnya itu ada yang gayungnya kecil, ada yang gayung besar. Low speed adalah kemampuan suplai oli, suplai pompa untuk memenuhi ini dalam satuan menit. Jadi ngomongnya ada kan tulisannya pompa itu ada tulisannya 200 cc per menit. Ya kan? Berarti itu artinya 220 mililiter per menit. Jadi kalau menyuplai satu liternya, maka dia perlu waktu sekitar 4 sampai 5 menit baru tersuplai full. Ya. Seperti itulah dasarannya. Sehingga jika standar ini 4 ternyata harusnya contohnya 220, ini standarnya 220 cc per menit. Ternyata tercapainya itu adalah hanya 50 cc per menit. Maka untuk mencapai 1 liter atau bejana ini itu akan lebih lama lagi untuk membuat si bejana ini penuh. Sehingga hal tersebut yang disebut dengan istilah low speed, bukan low power. Memang low speed akan mengakibatkan low power. Orang-orang nyebutnya low power, tapi di sini yang saya jelaskan adalah basic dari low speed dan low power. Jadi sebagai mekanik kita sudah tahu ya, apa artinya low power dan apa artinya low speed. Jika doser tersebut mampu dorong, low power. Enggak mampu dorong, low power. Tapi jika dorongannya itu lebih lambat, itu dinamakan bukan low power tapi low speed. Tinggal pilih untuk pemilihan katanya yang mana. Sehingga nanti akan ke depannya untuk troubleshooting ke depannya akan lebih cepat untuk menemukan problem solving. Jadi jangan sampai ini low power. Low power kenapa? Karena memang suplainya itu sudutnya kurang, tenaganya kurang, atau memang speednya lambat. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi di sini sudah copy ya. Di sini saya jelasin lagi nih. Kemampuan ini yang saya bilang 50 cc per menit. Ini yang 220 cc per menit. Jadi gayungnya lebih besar, maka akan lebih cepat untuk memenuhi ruangan ini. Yang gayung kecil akan memenuhi ruangan ini akan lebih lambat. Waktu untuk memenuhi ini dinamakan dengan speed atau kecepatan. Ya, atau kecepatan bahasa Indonesianya. Mungkin di sini sudah paham ya tentang perbedaan antara low power dan low speed. Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Oke, teman-teman sudah mengerti ya tentang perbedaannya dari video yang saya buat sebelumnya. Nih, contohnya di lapangan seperti ini nih. Jadi saat saya kasih ini kan mentok tuh. Saya til ya, gerakan til. Saya til kondisi nih, til gerakan ke sana ya. Di sini harus agak saya high gitu lah, biar agak cepat. Low speed ya, tuh lambat sekali gerakannya. Ini akan relief, jadi saya kasih tenaganya ya. Saya til kanan, dia harus 300 tuh. Tuh, kalau sampai 300 ini berarti powernya dapat, tenaganya dapat, tapi flow-nya tidak dapat. Speed itu akan kembali ke flow ya. Seperti lihat. Untuk itu kita akan coba cek pressure-nya kan udah dapat. Kita akan cek seperti apa selanjutnya. Kita cek LS-nya. Oh iya, kemarin LS-nya udah dapat ya. LS-nya dapat. Nah, kalau seperti ini seperti apa, teman-teman? Cuma satu solusinya. Kita bongkar pompa untuk kita lakukan inspeksi. Kenapa kok pompanya bisa seperti ini? Oke, untuk itu silakan tonton videonya ya. Jangan di skip. Nggak bisa ditawar lagi soalnya udah kayak gini.
Oke, sekarang kita lagi lanjut untuk proses remove pompa, ya kan. Kita lepas bracket filternya dulu, selanjutnya pot mountingnya. Nah, bracket filternya sudah terlepas, lanjut ke pot mountingnya. Kira-kira perlu tak video kan, nggak buatin video ya untuk melepas pompa ya, biar enak terpisah. Ini cara lepasnya, ada booting bracketnya, terus dilepas. Kalau sudah selesai ada 12 biji. Nah, udah proses pengangkatan. Bracketnya agak berat. Nah, dibantu 2 orang untuk melepasnya. Oke, selanjutnya ke pompa ya, lepas, baru kita langsung melakukan overhaul. Lepas impellernya, lepas keynya. Setelah itu setelah lepas key baru langsung cabut untuk housingnya impeller ya, yang pompa belakang. Perlahan ada kunci 27 5 biji dibuka. Kalau sudah terbuka, pelan-pelan diangkat agar barelnya dan plate-nya itu tidak dan cradle-nya tidak terhambur. Nah, untuk plate-nya nempel karena saking lengketnya, nempel di barelnya, ya kan? Nah, itu ada sedikit ini sih, deviasi atau sebuah kerusakan. Akhirnya kita coba lapping agar permukaan plate dan barel itu kondisinya rapat ya. Ini kita trial ya, agar mengurangi cost untuk ini. Dan temuan lainnya di sini kan kebetulan temuannya ada di atas nih, yang enggak rata. Tapi temuan kedua itu ada di ini juga, barelnya sama piston. Tapi kita coba dulu. Nah, kalau sudah rapat kan, nah sudah rata, perbedaannya kan awal sama akhir biasa ya teman-teman sendiri. Kita akhirnya masang cradle sama barelnya. Kita coba pasang kembali untuk kita lakukan pengetesan di unit ya. Kita nggak ada test bednya soalnya. Oke ya, ini sudah dilakukan penggantian pompa ya. Sekarang kita tes. Di sini pressernya 27, low idle. Tak high idle dulu. High idle. Nih. RPM-nya sudah segini, pressernya tuh udah naik. Padahal kemarin kan nggak sampai segitu. Sekarang kita tes. Udah kan agak mundur dikit. Nah, udah ini kelihatan ya. 1 2 3. Cepet cuy. Teman. Turun. Til goyang nih. Tik. Wah. Mantap kan? Kita lihat pressernya. Nah, ya pressernya, aduh. Nah, pressure tank. 190-an. Nah. Mantap kan? Yes. Sudah shopping tuh, sudah shopping enak, nggak nunggu kayak kemarin. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan ya, atas problem bleed low speed diakibatkan karena main pumpnya bermasalah. Untuk maintenance-nya bisa dilakukan lapping, atau lebih baik lagi dilakukan penggantian pompa kalau memang sudah tidak bisa lagi untuk di action ya. Ini saya mau ppm lagi lah untuk speednya, tapi pasti dapat ini. Teman-teman kan juga bisa lihat sendiri kan. Mungkin demikian. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alat berat.